Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Widya-Lestari dari kelas 12 MIPA 6, absen 22. Dan dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi ancaman non-militer dalam bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. Selamat menyaksikan. Dan presentasi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran PPKN. Dalam presentasi ini, ada pengertian ancaman non-militer, ada ancaman non-militer di bidang ideologi, ancaman non-militer di bidang politik, ancaman non-militer di bidang pertahanan dan keamanan. Langsung saja kita bahas ke yang pertama, yaitu pengertian ancaman non-militer. Apa sih pengertian ancaman non-militer? Nah, pengertian ancaman non-militer adalah ancaman yang bisa saja berasal dari dalam ataupun luar negeri. Nah, ancaman tersebut tidak menggunakan kekuatan dari militer dan tidak pula dari angkatan bersenjata. Namun, ancaman tersebut bisa memecah belah bangsa dan juga bisa membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ancaman non-militer juga bisa mengancam keselamatan dari warganya sendiri. Yang kedua yaitu ancaman militer di bidang ideologi. Nah, ada apa sih? Yang pertama, ada masuknya paham komunisme. Nah, teman-teman sudah tahu gak apa itu paham komunisme? Paham komunisme adalah ideologi atau paham yang dianut oleh suatu negara. Nah, semua kegiatan di negara tersebut dilakukan atas nama negara dan demi negara. Paham ideologi komunis bisa menjadi suatu ancaman karena tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan tidak akan cocok digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Contoh negara yang menggunakan paham komunis adalah Korea Utara. Nah, yang kedua ada masuknya ideologi liberalisme. Apa itu ideologi liberalisme? Ideologi atau paham liberalisme ini merupakan tradisi atau suatu pandangan yang menekankan bahwa hak dan kebebasan umum setiap individu di sebuah negara adalah mutlak di dalam politik. Artinya, ideologi liberalisme ini atau bentuk-bentuk penetrasi nilai kebebasan dianggap sebagai salah satu ancaman non-militer. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia yang bisa memicu proses disintegrasi bangsa dan bisa merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Bisa kalian pahami bahwa paham komunisme dan liberalisme ini sangat tidak cocok digunakan di Indonesia karena balik lagi ke hakikat ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan paham yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Karena di dalam Pancasila ada demokrasi, sedangkan dalam komunisme dan liberalisme tidak ada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada apa sih teman-teman? Yang ketiga ada ancaman non-militer di bidang politik. Yang pertama ada apa sih? Yaitu ada ancaman politik dari luar negeri. Nah, ancaman integrasi politik dari luar negeri ini merupakan ancaman di bidang politik yang dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer ini berdimensi politik, antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Jadi, misalnya ada negara A. Nah, negara A ini menekankan terus dan memprovokasi negara B sehingga negara B itu terpecah belah kepercayaannya. Di politiknya itu mendapatkan masalah dan masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi. Jadi, politik di negara B itu bakalan hancur dan itu pasti memecah belah negara tersebut. Nah, ancaman non-militer juga dalam bidang politik tidak hanya dari luar negeri, tapi ada di dalam negerinya. Yaitu yang pertama, berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa. Kemudian ada separatisme yang timbul dari dalam negeri. Teman-teman tahu gak separatisme apa? Nah, separatisme itu adalah keinginan suatu daerah, wilayah, atau kelompok untuk memisahkan diri dari negaranya sendiri. Nah, yang sudah kita alami adalah Timur Timur. Nah, Timor Leste itu melakukan separatisme kepada Indonesia, yaitu ingin memisahkan diri dari kesatuan NKRI. Nah, yang keempat, ada ancaman non-militer di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada apa sih? Nah, ada imigran gelap. Kita pasti tahu ya, banyak sekali imigran gelap yang sudah ditangkap oleh polisi dan juga pemerintah negara Indonesia.
dan kebanyakan dari imigran gelap tersebut dideportasi oleh negara Indonesia. Yang kedua ada apa sih? Yang kedua ada narkoba. Kalian pasti tahu ya narkoba itu apa? Narkoba adalah suatu obat-obatan terlarang yang banyak sekali ditemukan di wilayah Indonesia, dan itu akan merusak pertahanan dan keamanan. Kenapa? Karena akan merusak generasi-generasi muda bangsa Indonesia. Yang ketiga ada penyelundupan. Nah, penyelundupan ini tidak hanya barang, tetapi juga bisa manusia atau apapun itu. Dan telah banyak kasus yang muncul karena penyelundupan. Lanjut. Nah, yang keempat ada pencurian kekayaan alam. Nah, pencurian kekayaan alam ini biasanya berada di laut. Kenapa? Karena letak Indonesia yang sangat geografis dan kebanyakan itu dari perairan. Nah, kebanyakan juga pencurian kekayaan alam ini berada di laut. Banyak sekali kasus tentang ditenggelamkannya kapal asing. Nah, salah satunya yang ada di Pangandaran. Nah, di dalam foto ini sudah terlihat bahwa Tentara Negara Republik Indonesia ini sedang memantau ada kapal asing yang berada di perairan bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir ada bajak laut. Nah, bajak laut ini sebenarnya bukan hanya dalam film saja, teman-teman. Jadi, bajak laut ini juga bisa menjadi ancaman non-militer. Karena apa? Pembajakan laut tersebut misalnya ke kapal Indonesia ataupun mencuri kekayaan Indonesia. Dan itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi selaku guru pembimbing mata pelajaran PPKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.